Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Imam Abu Hanifah adalah ulama besar pada masa tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah. Pendiri mazhab Hanafi ini memiliki nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Jautha. Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada 699 Masehi dari keluarga pebisnis kaya yang taat. Maka tidak heran jika Imam Abu Hanifah juga menjadi pembisnis pengikut darah ayahnya. Kakeknya masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab lalu hijrah ke Kufah dan menetap di sana. Cerita dimulai ketika Imam Abu Hanifah melakukan perjalanan seperti biasa dalam rangka berdakwah. Pagi itu cerah sekali, namun Imam Abu Hanifah mendengar keluhan dari seorang pemuda dari kamarnya dengan jendela yang masih terbuka. Pemuda tersebut mengeluh sambil menangis terseduh-seduh. Imam Abu Hanifah sayup-sayup mendengar sumber suara tersebut. Aduhai, alangkah malangnya nasibku ini. Sepertinya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku. Sejak dari tadi belum datang sesuap makanan pun di kerongkonganku, sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang mau berbelas kasihan yang sudi memberi curahan air walaupun sedikit. Mendengar keluhan seperti ini, Imam Abu Hanifah langsung merasa iba. Ia kembali ke rumah untuk mengambil beberapa keping uang untuk diberikan kepada pemuda tersebut. Sampainya di depan rumah, Imam Abu Hanifah langsung menaruh bungkusan yang ia bawa di depan pintu. Kemudian Imam Abu Hanifah melanjutkan perjalanannya. Ketika ada bungkusan yang tergeletak di depan rumahnya, pemuda tersebut kaget bukan main melihatnya. Seakan-akan keluhan dan tangisannya didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda tersebut bergegas membuka bungkusan tersebut yang ia tidak tahu dari mana datangnya. Di dalamnya ternyata ada beberapa keping uang dan sepucuk kertas. Kertas tersebut bertuliskan, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu. Kamu tidak perlu mengeluh akan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah. Cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, wahai kawan. Akan tetapi berusahalah terus." Demikianlah surat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menasihati pemuda tersebut dengan tetap memberinya kebutuhan selama sehari, dengan harapan menyemangati agar pemuda tersebut mencari nafkah dengan mandiri untuk keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, Imam Abu Hanifah melewati jalan itu lagi. Betapa terkejutnya ia sesampainya di dekat rumah pemuda itu. Ternyata pemuda itu masih mengeluh dengan suara yang bahkan lebih keras lagi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekedar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh jika Engkau tidak memberi, akan lebih sengsaralah hidupku. Mendengar keluhan pemuda tersebut membuat Imam Abu Hanifah putar arah dan kembali ke rumah untuk mengambil beberapa keping uang seperti kemarin. Sesampainya di dekat rumah pemuda, Imam Abu Hanifah meletakkan bungkusan tersebut di depan pintu persis seperti yang dilakukannya kemarin hari. Melihat ada bungkusan di depan pintunya, pemuda tersebut girang segirang-girangnya.
Ia menyangka bahwa doanya didengar dan dikabulkan. Hanya dengan berdoa dan mengeluh maka uang pun akan datang dengan sendirinya. Seperti halnya hari kemarin, pemuda itu membuka bungkusan dan melihat beberapa keping uang dan sepucuk surat. Hei kawan, bukan begitu caranya memohon. Bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Itu malas namanya. Putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah tidak ridho melihat orang pemalas dan suka putus asa, enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan berbuat demikian. Jika Anda ingin senang, Anda harus bekerja dan berusaha, karena kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Orang hidup tidak disuruh duduk diam dan tidak seharusnya demikian pula. Akan tetapi harus bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan permohonan orang yang malas bekerja. Membaca isi surat yang cukup menohok tersebut, pemuda itu diam sejenak untuk menghela nafas, kemudian meneruskan membaca. Oleh karena itu, carilah pekerjaan yang halal untuk mencukupi kehidupanmu. Berikhtiarlah sebisa mungkin dengan tetap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Anda akan mendapat pekerjaan selama Anda tidak berputus asa. Carilah segera pekerjaan. Saya doakan semoga Anda berhasil. Kalimat-kalimat terakhir dari surat itu membuat pemuda itu terdiam sesaat. Ia menyadari kesalahan apa yang ia telah lakukan. Ia selalu mengharapkan belas kasihan dan rasa iba dari orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Ia sadar bahwa ia malas dan suka mengeluh, dan berjanji untuk berusaha mencukupi kebutuhannya secara mandiri. Keesokan harinya ia keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan yang halal dan berkah tentunya. Dari kisah di atas, kita dapat memetik sebuah hikmah yang sangat berlian dari seorang ulama besar. Bagaimana seorang Imam Abu Hanifah menasihati tanpa mengecilkan perasaan dan merendahkan. Sudah seharusnya seperti itulah kita sebagai saudara seiman untuk menasihati dalam kebaikan. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, apabila para salaf hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasihatinya secara rahasia. Barang siapa yang menasihati saudaranya berduaan saja, maka itulah nasihat. Dan barang siapa yang menasihatinya di depan orang banyak, maka sebenarnya dia mempermalukannya. Hikmah selanjutnya yang dapat dipetik dari kisah di atas adalah bagaimana Imam Abu Hanifah menasihati tanpa mencaci maki. Ia menasihati dengan perkataan yang sopan dan santun, tanpa melukai perasaan sedikitpun. Semoga dengan kisah ini kita mampu menasihati saudara-saudara kita dengan menghadirkan rasa tentram dan damai, bukan malah dengan penuh singgungan yang akhirnya malah membuat permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.